Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi dan aplikasinya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan model antrian. Kami yang beranggotakan saya sendiri Melvi Dwi Novitasari dengan NIM 20221112037, Ahmad Khalil Suryamadan Bahi dengan NIM 20201112030 dan Selvi Astuti dengan NIM 20201112004. Yang pertama yaitu teori antrian. Di sini terdapat latar belakang dari teori antrian, yaitu teori antrian pertama kali dikemukakan oleh K. Erlang, seorang ahli matematika bangsa Denmark pada tahun 1913 dalam bukunya Solution of Some Problem in the Theory of Probability of Significance in Automatic Telephone Exchange. Saat ini teori antrian banyak diterapkan dalam bidang bisnis, contohnya di bank dan supermarket, pada bidang industri, yaitu pelayanan mesin otomatis dan penyimpanan, di bidang transportasi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, jasa-jasa pos, dan masih banyak masalah sehari-hari yang lain. Analisis antrian memberikan informasi probabilitas yang dinamakan operation karakteristik yang dapat membantu pengambilan keputusan dalam merancang fasilitas pelayanan antrian untuk mengatasi permintaan pelayanan yang fluktuatif secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya menunggu. Contoh antrian dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu, pada waktu membayar karcis tol dalam perjalanan. Yang kedua yaitu mengambil uang di bank. Ketiga, berbelanja di pasar. Dan empat, membeli karcis kereta api. Yang terakhir, lima, memasuki stadion sewaktu menonton pertandingan olahraga. Tujuan dari antrian yaitu merancang fasilitas pelayanan untuk mengatasi permintaan pelayanan yang berfluktuasi secara random, menjaga keseimbangan antara biaya atau waktu nganggur pelayanan dan biaya atau waktu yang diperlukan selama antri. Elemen-elemen yang terdapat dalam sistem antrian yaitu elemen sistem antrian merupakan komponen yang merupakan bagian atau anggota-anggota dari sistem antrian, yaitu satu, pelanggan. Pelanggan adalah orang atau barang yang menunggu untuk dilayani. Dua, pelayan. Pelayan adalah orang atau sesuatu yang memberikan pelayanan. Tiga, antrian. Antrian merupakan kumpulan pelanggan yang menunggu untuk dilayani. Struktur antrian. Nah, dalam struktur antrian ini yang pertama yaitu single channel, single fase. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single fase berarti hanya ada satu pelayan atau pelayanan. Sebagaimana yang dilihat pada gambar, di mana hanya terdapat satu kotak atau satu kasir pelayanan. Yang kedua yaitu single channel multifase. Istilah multifase menunjukkan ada dua atau lebih pelayan yang dilaksanakan secara berurutan atau dalam fase-fase. Sebagai contoh yaitu pencucian mobil. Yang ketiga, multi-channel single fase. Sistem multi-channel single fase terjadi kapan saja di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Sebagai contoh model ini adalah antrian pada teller sebuah bank. Nah, contohnya seperti pada gambar poin 3 dan yang keempat yaitu multi-channel multifase. Sistem multi-channel multifase ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Sebagai contoh, registrasi para mahasiswa di universitas, pelayanan kepada pasien di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai pembayaran. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini
terdapat beberapa pelayanan atau bisa dikatakan kasir, dan di situ juga terdapat antrian. Selanjutnya yaitu aturan teori antrian. FIFO atau First In First Out atau FCFS, First Come First Serve. Pelayanan disesuaikan dengan urutan kedatangan individu yang pertama datang, maka akan dilayani terlebih dahulu. Yang kedua, LIFO atau Last In First Out atau LCFS, Last Come First Serve. Individu yang terakhir datang akan dilayani terlebih dahulu atau berupa tumpukan. Yang ketiga, Zero atau Service in Random Order. Pelayanan dilakukan secara random atau acak. Contohnya yaitu pelayanan di toko yang tidak punya jalur antrian. Selanjutnya yaitu SOT atau Short Operating Time atau SPT, Short Processing Time, yaitu pelayanan yang membutuhkan waktu paling cepat akan dilayani dahulu. Yang kelima yaitu PR atau Priority, yaitu mendahulukan pelayanan pada individu dengan prioritas tertentu. Selanjutnya yaitu model-model antrian. Dalam mengelompokkan model-model antrian yang berbeda-beda, akan digunakan suatu notasi yang disebut Kendall Notation. Notasi ini sering dipergunakan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena notasi tersebut merupakan alat yang efisien untuk mengidentifikasi tidak hanya model-model antrian, tetapi juga asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Di bawah ini adalah model-model yang digunakan dalam antrian. A. MM1II, B. MMSII, C. MM1IF, D. MMSFI. Untuk penjelasan notasi-notasi pada model antrian, yang pertama yaitu tanda pertama notasi selalu menunjukkan distribusi tingkat kedatangan. Dalam hal ini, M menunjukkan tingkat kedatangan mengikuti suatu distribusi probabilitas Poisson. Yang kedua, tanda kedua menunjukkan distribusi tingkat pelayanan. M menunjukkan bahwa tingkat pelayanan mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Yang ketiga, menunjukkan jumlah fasilitas pelayanan atau channel dalam sistem. Model di atas adalah model yang mempunyai fasilitas pelayanan tunggal. Selanjutnya yaitu aplikasi model antrian. Yang pertama, tingkat kegunaan dengan rumus U sama dengan lambda per mu. Yang kedua, jumlah individu rata-rata dalam sistem atau L sama dengan lambda per mu dikurangi lambda. Yang ketiga, jumlah individu rata-rata dalam antrian atau LQ sama dengan lambda kuadrat per mu dikali mu dikurangi lambda. Yang keempat, waktu rata-rata dalam sistem atau W sama dengan 1 per mu dikurangi lambda. Yang kelima yaitu waktu rata-rata dalam antrian atau WQ sama dengan lambda per mu dikali mu dikurangi lambda. Dan yang terakhir, probabilitas jumlah individu dalam sistem untuk pelanggan ke atau banyak pelanggan dengan rumus PN sama dengan 1 dikurangi lambda per mu dikali lambda per mu dikali N. Untuk adanya titik-titik pelanggan, itu rumusnya PN sama dengan 1 dikurangi lambda per mu dikurangi lambda per mu dikali N plus 1. Untuk keterangannya yaitu lambda sama dengan tingkat kedatangan rata-rata dengan satuan unit per jam. 1 per lambda itu sama dengan waktu antar kedatangan rata-rata dengan satuan jam per unit. Mu itu sama dengan tingkat pelayanan rata-rata untuk satuannya unit per jam. 1 per mu sama dengan waktu pelayanan rata-rata dengan satuan jam per unit. LQ adalah jumlah individu rata-rata dalam antrian dengan satuan unit. L sama dengan jumlah individu rata-rata dalam sistem dengan satuan unit. WQ sama dengan waktu rata-rata dalam antrian dengan satuan jam. W waktu rata-rata dalam sistem dengan satuan jam. PN adalah probabilitas jumlah N individu dalam sistem frekuensi relatif. Dan P adalah tingkat kegunaan fasilitas pelayanan atau rasio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal. Tingkat kedatangan pelanggan pada aksi Smart adalah 10 orang per 15 menit, sedangkan pelayanannya memerlukan waktu rata-rata 50 orang per jam.
Bila tingkat kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson dan tingkat pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, maka tentukan A. Tingkat kegunaan bagian pelayanan, B. Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, C. Jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian, D. Waktu rata-rata dalam antrian, E. Waktu rata-rata dalam sistem, F. Probabilitas adanya pelanggan ke-20 dalam sistem, G. Probabilitas untuk adanya 3 pelanggan dalam sistem. Di mana diketahui untuk lambdanya sama dengan 10 orang per 15 menit sehingga 40 orang per menit. Mu-nya sama dengan 50 orang per jam. A. Tingkat kegunaan U sama dengan lambda per mu sama dengan 40 per 50 sama dengan 0,8 atau sama dengan 8%. Jadi, aksi SMART akan sibuk melayani pelanggan selama 80% dari waktunya, sedangkan 20% dari waktunya itu menganggur. B. Jumlah individu rata-rata dalam sistem. L sama dengan lambda per mu dikurangi lambda sama dengan 40 per 50 dikurangi 40 sama dengan 40 per 10 sama dengan 4 orang. Jadi, 4 orang ini menunjukkan bahwa pegawai dapat mengharapkan 4 pelanggan yang berada dalam sistem. C. Jumlah individu rata-rata dalam antrian. LQ sama dengan lambda kuadrat per mu kali mu dikurangi lambda sama dengan 40 dikuadratkan per 50 dikali 50 min 40 sama dengan 3,2 atau kurang lebih 3 orang, sehingga pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3 pelanggan. D. Waktu rata-rata dalam antrian. WQ sama dengan lambda per mu dikali mu dikurangi lambda sama dengan 40 per 50 dikali 50 dikurangi 40 sama dengan 40 per 50 dikali 10 sama dengan 0,8 jam atau 4,8 menit, sehingga waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian yaitu selama 4,8 menit. Waktu rata-rata dalam antrian, UE sama dengan 1 per mu dikurangi lambda sama dengan 1 per 50 dikurangi 40 sama dengan 1 per 10, yaitu 0,1 jam atau sama dengan 6 menit, sehingga waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam sistem antrian yaitu 6 menit. Selanjutnya yaitu probabilitas jumlah individu dalam antrian. PN sama dengan 1 dikurangi lambda per mu dikali lambda per mu kuadrat N, sehingga P ke 20 sama dengan 1 dikurangi 40 per 50 dikali 40 per 50 dikuadratkan 20 sama dengan 10 per 50 dikali 0,01153 sama dengan 0,002306. Sehingga probabilitas adanya pelanggan ke-20 dalam sistem adalah 0,002306. Untuk probabilitas adanya 3 pelanggan dalam sistem sama dengan P 0 sama dengan 1 dikurangi 40 per 50 dikali 40 per 50 dikuadratkan dengan 0 sama dengan 10 per 50 dikali 1 sama dengan 0,2. Untuk P ke 1 sama dengan 1 dikurangi 40 per 50 dikali 40 per 50 dikuadratkan dengan 1 sama dengan 10 per 50 kali 0,8 sama dengan 0,16. Untuk P kedua sama dengan 1 dikurangi 40 per 50 dikali 40 per 50 dikuadratkan sehingga sama dengan 10 per 50 dikali 0,64 sama dengan 0,128. Untuk P ketiga atau probabilitas adanya 3 pelanggan yaitu 1 per 40 1 dikurangi 40 per 50 dikali 40 per 50 dikuadratkan di pangkat 3 per 10 sama dengan 10 per 50 dikali 0,512 sehingga diperoleh 0,5904. Jadi untuk probabilitas adanya 3 pelanggan dalam sistem yaitu 0,5904. Baik, untuk selanjutnya yaitu dengan menggunakan software. Di sini kami menggunakan WinKSE atau Wing Analysis. Yang pertama, klik Start, kemudian Add Program, kemudian pilih WinKSE atau Wing Analysis. Nah, tampilan awalnya seperti yang terlihat pada layar. Tahap selanjutnya yaitu untuk memulai pilih menu File, kemudian New Problem.
Setelah itu pada form problem specification, masukkan problem title yaitu AXISMART atau disesuaikan dengan soal. Setelah itu isikan time unit atau satuan yang digunakan, misalnya kayak hour atau jam. Kemudian pilih simple M per M system, M atau M system. Pada entry format, klik OK untuk melanjutkan. Setelah itu masukkan number of servernya 1, customer arrival rate atau lambdanya itu 40 sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian service rate atau new itu 50. Isikan queue capacity atau kapasitasnya. M menandakan kapasitas antrian tidak terbatas atau infinite. Customer population M menandakan banyaknya pelanggan tidak terbatas atau infinite. Selanjutnya untuk melakukan problem solving, pilih menu solve and performance, kemudian solve the perform. Nah, untuk hasilnya seperti yang terlihat di sini ditemukan untuk tingkat kegunaan new-nya overall system utilization, new-nya sama dengan 80% atau 0,80 sama seperti yang telah dikerjakan menggunakan cara manual. Kemudian untuk jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem sama dengan 4, jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian itu 3,2, waktu rata-rata dalam antrian 0,1 jam, waktu rata-rata dalam antrian 0,08 jam. Kemudian kemungkinan semua loket menganggur itu 20% atau 0,20. Selanjutnya untuk kemungkinan kedatangan pelanggan menunggu itu 80%. Sedangkan untuk menghitung probabilitas, yaitu untuk adanya pelanggan ke-20 dalam sistem pilih menu result pada probability summer. Setelah itu, untuk kemungkinan adanya pelanggan ke-20 dapat dilihat seperti yang ada pada layar, di mana hasil perhitungan kemungkinan adanya pelanggan ke-20 pada kolom estimasi probability of n customer in the system yang ke-20 itu adalah 0,0023. Sedangkan untuk menghitung adanya 3 pelanggan itu dapat dilihat pada baris ketiga kolom ketiga. Untuk menghitung di mana didapatkan yaitu sebesar 0,5904. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.